Assalamualaikum. Jangan lupa like dan komen jika Anda suka. Klik tombol subscribe agar channel ini dapat berkembang. Barangkali ada berbagai perspektif atau pandangan orang di kalangan pemerhati, bahkan di kalangan ulama mengenai di sini yang jelas di kacamata kami sebagai pencinta besi mempelajari besi itu dalam Al-Quran. Pertama, bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman, sebagai petunjuk bagi kaum muslimin, terdiri dari 113 surah. Di 113 surah itu salah satunya ada surah Al-Hadid, berbicara tentang besi. Di Al-Hadid ini itulah bisa ditangkap tentang bagaimana besi itu menurut pandangan Islam. Setelah dijelaskan dalam ayat itu bahwa besi ini menurut Al-Quran fihi ba'sun syadid, ada kekuatan yang dimasukkan Allah dalam besi yang sangat dasar. Bahkan dalam bahasa hukama, ahli-ahli hikmah, dalam besi itu ada rahasia kekuatan Allah yang sangat agung, sangat besar. Bahkan di ayat itu dikatakan wa manafi'u linnas, dan besi ini sangat bermanfaat di dalam kehidupan manusia di berbagai lini, baik secara budaya, secara agama, di kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan dalam proses pelaksanaan rukun Islam, contohnya ibadah haji dan lain-lain. Keterkaitan besi sangat erat. Apa yang digambarkan Al-Quran, besi itu banyak manfaatnya. Di situ kita lihat banyak, mulai dari orang-orang tua kita dulu menanam jagung, menanam kayu, dan itu pakai besi. Semua perapannya dari besi. Tetapi yang menjadi masalah kemudian ketika besi ini berkaitan dengan keyakinan dan sentuhan budaya manusia. Secara objektif harus kita akui ada yang berlebihan, ada yang sudah tidak sesuai lagi dengan Al-Quran. Tetapi di akhir ayat itu, kalau kita terpegang secara kuat, secara benar, bahwa pada hakikatnya meskipun di besi itu ada kekuatan, ada manfaat, bahkan ada rahasia kekuatan Allah yang sangat dasar, tetapi di ujung ayat itu dijelaskan innallaha qawiyyun aziz, bahwa sesungguhnya bukanlah besi yang kuat, bukanlah besi yang perkasa, tetapi itu semua adalah milik Allah. Yang kuat adalah Allah, yang perkasa adalah Allah, termasuk di dalam besi. Jadi sangat lucu kalau para ilmuwan, bahkan orang-orang terpelajar dan pintar mengatakan kita kalau kita percaya bahwa dalam besi itu ada kekuatan. Karena ayat itu sangat jelas, tidak bisa diinterpretasi lagi. Fihi ba'sun syadid, kata Allah, bukan hadis. Kalau hadis barangkali masih bisa diperdebatkan, ini hadis dari dan lain-lain. Sehingga kalau kita berpegang ini menimbulkan bisa kontroversi dalam hal kelemahan dasar kita mengambil pijakan. Jadi sekali lagi besi ini terutama di mana orang-orang tua kita dulu yang tidak hanya terpelajar tetapi mampat masalah agamanya, tidak satu pun yang tidak memiliki besi. Malpeo, Haji Abdul Mandan, Salah Hose, itu semua masih bisa kita saksikan sekarang peninggalannya tentang masalah besi ini. Jadi tentu mereka yang
notabene sudah mapan agamanya, Iya. pendahulu kita secara agama mapan, kemudian secara apa namanya kearifan lokal Iya. juga sudah tidak diragukan lagi menggeluti misi ini dengan cara yang sangat baik, tidak berlebihan dan tidak mengada-ada. Nah, terus begini Ustaz, terus apa yang memotivasi ya kalau dalam perspektif budaya, kira-kira apa yang memotivasi sehingga Ustaz mengkoleksi banyak begitu pusaka, ya, bahkan mendirikan lembaga sosial Mandar Sulawesi Barat. Ya. Saya pribadi Ya. melihat besi ini sebagai peninggalan atau warisan leluhur kita. Jadi besi ini dalam perspektif ini adalah bahwa dia bukan hanya buah karya, tetapi itu gambaran sejarah masa lalu. Bagaimana kekuatan, bagaimana mental kita, para pendahulu kita, itu masih bisa kita baca di besi ini. Karena dia bukan hanya peninggalan yang tidak bermakna, tetapi dalam besi itu mulai dari pamornya, kemudian bentuknya, tidak ada yang tidak bermakna. Jadi orang-orang dahulu tidak sama kita sekarang, semua diukur dengan kacamata ada keuntungan dunia. Tapi dulu itu betul-betul besi itu adalah gambaran jiwanya seseorang, mengaktualkan kekuatan yang dia miliki. Besi ini bukan hanya peninggalan sejarah yang tidak bermakna, tetapi dalam besi ini bisa kita baca bagaimana orang tua kita dulu. Dilihat dari karyanya ini di besi, mulai dari kita pelajari uratnya, pamornya, itu kan sudah bisa kita baca. Kalau ini pamornya bagus, teratur, tertata secara rapi, maka jelas dibuat dan dibikin oleh orang-orang yang punya hati yang bersih, kemudian mempunyai rasa seni yang tinggi. Maka lahirlah besi ini sebagai buah karya. Jadi sekali lagi saya pribadi melihat ini semua sebagai sesuatu hal yang harus tetap kita pelihara, kita baca besi ini. Bahkan nasangat odolota dari besi itu harus dipelajari baik-baik di peguritongan, sehingga kita punya jiwa ini, besi ini kita anggap bahwa pemendolota luluareka itu, dan itu tidak mengada pandangan orang-orang kita dulu yang tidak hanya berbicara aspek materinya besi ini, tetapi apa yang menjadi aspek terdalam dari besi ini dia sudah kuasai, sudah dia mampu baca. Jadi aspek esoteris dari besi ini ada, baik secara agama, secara budaya, dan lokal kearifan di Mandar ini. Amor dan urat besi itu. Jadi di Mandar ini ada berbagai versi. Dia sangat olehta diolo, pamor yang tidak pernah diniatkan, terjadi dengan sendirinya. Jadi istilah nabombang ya dia bentuk dengan hati yang suci, niat yang bagus, maka lahirlah itu besi menurut terjadi secara alamiah. Ada juga memang yang sudah pengetahuan tentang nilai-nilai pamor. Nilai urat kalau pamor begini, ini yang menjadi kelebihannya, ini keutamaannya. Kalau pamor begini pasti begini. Jadi itu barangkali membicarakan ini harus persoalan spesifikasi itu. Tapi sekali lagi bahwa pamor dan urat di dalam besi ini, ada pamor yang sengaja dibuat, sengaja diinginkan mulai dari dasar, tetapi ada pamor yang terjadi begitu saja. Orang pembuatnya sendiri tidak mampu menduga kalau pamor ini akan muncul. Disitulah
orang-orang tua kita dulu banyak bahwa kalau begini ini yang akan manfaatnya bisa dipakai begini. Nah, ada memang dipesan, umpamanya yang memesan di situ kepada aku bahwa saya mau pakai berperang, mau pakai berdagang, bisa untuk kewibawaan. Di mata agama kan tidak salah. Ini lama-lama lu dunia. Apapun yang kita lakukan kalau niatnya bagus, insya Allah merestui dan bisa terjadi apa yang kita niatkan. Pokoknya kita berniat dengan hati yang tulus bahwa ya Allah, saya membuat besi ini khusus untuk saya pakai berdagang. Mudah-mudahan mendapat keuntungan yang Engkau berikan ya Allah.